dulu. Bang, saya bukan bahas Tritunggal. Paham nggak? Nanti kita bahas Tritunggal. Saya bertanya dulu kepada Anda, siapa yang mencabut nyawa ibunya Yesus? Ngapain bahas Tritunggal? Karena gini bang, ya. Nanti abang gini bahasanya gini, yang mencabutnya si anaknya, masa si anaknya yang mencabut anaknya, yang mencabut nyawa mamanya, kan gitu bahasamu nanti, ya bang kan? Lah terus kalau bukan anaknya siapa? Makanya saya bilang, Siapa? paham nggak Tritunggal dulu, jangan gini bang, abang tahu gini. Nah, aku bukan mengajarin abang, tapi harus paham cara pemikiran itu nggak kayak gitu. Sedangkan aku orang awam, berpikirnya aja pun nggak kayak abang lemahnya gitu loh. Baik, Gini. kalau gitu kalau Anda paham Tritunggal, kapan Yesus ngajarin Tritunggal? Sekarang saya jawab. Oh, Tritunggal gini, 3 tapi 1. 3 tapi 1. Kapan Yesus ngajarin gitu? Saya jawab lagi. Nah, 3 tapi 1. Gini. Kapan Yesus ngajarin itu? Gini, dia nggak langsung bahwasannya Tuhan itu tidak akan mungkin dibilang aku adalah Tuhan. Kecil kali suaranya, Bang. Aduh. Suara udah kecil, lepas pula dari pertanyaan. Kayak gimana? Nggak ada yang lepas. Ya udah, Anda sebutkan siapa yang mencabut nyawa ibunya Yesus gitu. Gampang. Gini, sama gini. Sekarang saya tanya. Anda jawab belum mau nanya. Tadi saya tawarin di depan apakah Anda mau bertanya. Nah, katanya silahkan saya yang nanya. Sekarang saya tanya, siapa yang mencabut ibunya Yesus? Nyawa ibu Yesus siapa? Malah balik nanya. Saya bertanya berarti saya nggak tahu. Anda jelaskanlah ya siapa? Apakah Edis Titi yang cabut nyawa ibu Yesus gitu? Saya gini bang. Kita coba jelas berpikirnya, ini harus tenang juga kan, jangan pula kayak gini, jangan gitu. Aku tenang aja, saya tenang juga itu berbicara gini. Yang mencabut nyawa Yesus itu, nyawa Bunda Maria, kan Bunda Maria, itu kita nggak berani bilang contohnya. Ya saya tidak berani. Bahwasanya kalau nggak paham kau nanti, bang ya aku orang Batak bang kan, ya aku bilangnya gini bang. Syukran Bang Opik. Ya aku bilangnya aku lah gitu, orang mulai bahasanya gitu, kami di sini nggak bisa bilang saya ini agak janggal gitu loh. Tapi bahasa saya itu memang kasar, tapi ya bukan jadi kasar bahasa itu ya gitu. Tapi gini bang, lebih luas aku berbicara gini bang kan. Ya paham dulu lah Tritunggal itu. Aduh, saya nggak bahas Tritunggal, Bang. Tapi Anda bawa gini, kalau Anda bawa saya ke Tritunggal, nanti yang saya minta siapa yang mencabut nyawa ibunya Yesus. Aduh. Makanya saya dari tadi kesana kemari gitu loh. Makanya saya bilang bang, abang itu nggak paham Tritunggalnya dulu. Ya makanya kita nanti bahas Tritunggal. Setelah ada jawaban siapa yang mencabut ibunya Yesus. Kalau hanya Yesusnya ya, nanti abang bilang nanti gini tuh bang. Berarti yang mencabut bukan Yesus. Kayak mana? Yang mencabut nyawa ibunya bukan Yesus. Dia di masa itu. Sekarang saya tanyakan gini bang. Ya tanya lagi kan. Aduh. Gini bang. Bang, Anda itu bisa diskusi atau enggak? Jawab dulu satu pertanyaan, silahkan Anda balik nanya. Bukan saya nanya, Anda balik tanya langsung tanpa jawaban. Gimana sih? Bisa. Makanya Anda jawab dulu pertanyaan saya, karena tadi saya diizinkan oleh Anda untuk nanya. Dijawab dulu, nanti kita bahas yang lain-lain. Siapa yang mencabut nyawa ibu Yesus gitu? Kok ribet kali gitu loh. Paham. Abang yang kurang paham. Sekarang saya tanya, setelah kan nanya lagi, aduh, jawabannya mana? Dijawab dulu baru nanya, kan paham dah. Aduh, ada. Gimana teman-teman? Dijawab dulu baru Anda nanya balik. Gimana sih abang ini? Gini, bisa, itu jelas, ini jelas. Tapi coba dibawa ya pikiran kita ya, yang jelas ya.
logika yang jelas, maunya kita ini maju gitu loh. Gini, sekarang saya bilang gini, waktu Yesus meninggal ataupun waktu Yesus disalibkan, Maria apakah mati? Bang, saya nggak bahas penyalipan Yesus, enggak. Kemana sih Anda itu jawabannya? Yang saya tanya itu siapa mencabut nyawa ibu Yesus? Bukan Yesus saat meninggal, saat disalib. Apa? Yang saya tanya siapa yang mencabut nyawa ibunya Yesus? Makanya saya bilang Tritunggal itu harus paham Anda dulu, abang ya. Nggak ada juga saya bahas Tritunggal, gimana sih? Yang mencabut nyawanya Maria itu Allah sendiri. Allah, nah gitu dong yang jelas. Oke, ada lagi pertanyaan. Oke, terus, nah Anda mau nanya, kalaunya Allah kan nanti saya tanggapi. Anda tadi mau nanya apa? Silakan. Abang paham nggak yang saya bilang Allah itu siapa? Allah bukan Yesus. Allah itu penguasa. Oke, penguasa. Sekarang saya tanya, Allah yang mana yang Anda katakan? Allah yang bukan jadi manusia. Allah itu nggak pernah jadi manusia. Saya tanya. Tanya pula 3 kali dah. Terus. Oke, boleh. Terus. Ada pertanyaan yang saya bilang Allah yang mana? Ada pertanyaan. Nanti jangan nanti saya. Ya iya, saya jawabkan Allah yang tidak pernah jadi manusia, yang mencabut nyawa Maria, yang berkuasa. Itu menurut kepercayaan Anda? Bukan kepercayaan saya, kitab Anda. Makanya nih siapa itu Allah ya? Baca nih baca. Saya tunjukkan dulu sama Anda. Mana bikin. Aduh. Bikin. Nih. Ya. Allah itu nggak pernah jadi manusia. Tunjukkan sama saya. Katanya kepercayaan saya itu di kitab Anda tertulis nih. Tunjukkan sama saya. Apa dibilang dia? Nih ya. Apa dibilang dia? Dibaca. Bacain. Apa dibilang dia? Nih, bacain. Mana? Allah bukanlah manusia. Paham nggak itu bahasanya? Oke, Allah bukan manusia, oke? Itu ya paham, saya bukan manusia dia. Udah. Paham nggak? Makanya saya. Ya paham, bukan manusia dia. Kan dia bukan manusia, bukan anak manusia, oke? Saya sendiri, Bang, orang awam bisa mengartikan bahasa. Bang, ini tertulis di kitab Anda, ya. Nggak perlu Anda ngotot kitab Anda sendiri. Oke, terus sehingga bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Di mana ini tertulis ini? Nih, Bilangan 23:19. Oke. Ya, Bang ya. Oke. Lanjut lagi. Masakan lanjut lagi. Ia berfirman tidak dan tidak melakukannya. Oke. Balik lagi, Bang. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Ini poinnya. Allah tuh bukan manusia, nggak ada Tritunggal. Nggak ada paham Tritunggal. Allah itu nggak jadi manusia, enggak. Pasti paham. Oke. Terus sekarang gini aja, Bang. Versi Abang itu cara berpikirnya ini gini, Bang. Bukan versi saya, tertulis di kitab Anda. Gimana sih, Bang? Sama itu kayak hadis itu sekali lagi Anda garis bawahi ya, yang saya bawakan itu bukan versi saya, tapi versi kitab Abang. Oke? Cara berpikir Abang yang salah. Bukan cara berpikir saya membacakan yang tertulis di kitab Anda. Gimana sih? Saya bilang Allah itu bukan manusia, itu tulisannya di kitab Anda. Lalu Anda mau bantah kitab Anda gitu? Ya terserah. Gimana sih, Bang? Ya. Tidak. Yang salah berpikir itu Anda. Anda melawan yang tertulis. Salah pemikiran Anda. Boleh. Kita nggak boleh beli. Saya tidak boleh beli di situ. Mengartikan itu gini aja, Bang. Kecil suaranya, kecil pula. Iya, simpel aja yang mengartikan bahasa itu. Yang menyesal itu Anda, tidak mengaku dia itu Tuhan. Yang menyesal itu Allah. Garuk-garuk kan?
Iya, garuk-garuk saya. Dari tadi Anda mau melawan yang tertulis masalahnya. Memang nggak dapat. Gini, kalau saya sampai garuk-garuk ini, Bang, artinya lawan debat saya ini udah nggak ngerti-ngerti dari tadi gitu. Apa ya? Makanya saya bilang, saya pasti yang menyesal ini saya kasih tahu, yang menyesal itu adalah Allah. Ya. Sudah. Allah itu siapa? Allah itu bukan manusia. Allah itu siapa? Yang menyesal. Allah itu Tuhan semesta alam, bukan manusia. Itu yang menyesal Anda bilang. Kenapa? Itu yang menyesal Anda bilang. Lah, dia bukan manusia sehingga dia menyesal. Enggak mungkin jadi manusia dia. Anda tadi bilang, Abang tadi bilang yang menyesal itu Allah. Iya, yang menyesal itu Allah. Mau Anda saya sampaikan lagi ayatnya. Anda berpikir tuh. Ada. Segitunya lah pikiran yang lemah gitu loh. Lemah. Ya ini tertulis di kitab Anda, begitu lemah pemikiran Anda gitu. Anda sendiri bilang yang bukan kepercayaan Anda bilang Allah. Nih baca kitab kau. Ya, begitu lemahnya pemikiran kamu gitu. Ya, yang menyesal itu Tuhan tertulis di kitab kau pula. Nih. Apalagi tuh Bang? Boleh. Nih ya, nih bentar. Saya kasih tahu sama Anda. Boleh Bang. Saya kasih tahu sama Anda nih. Pakai hati ya berbicaranya ya. Bukan pakai pikiran, pakai hati, jangan pakai bentar ya. Nanti pikiran Anda mata itu bukan pikiran saya tertulis di kitab Anda. Karena gini tertulis itu Bang, mata itu. Ya, ini tertulis nih. Mata itu melambangkan pikiran. Ini apa nih? Hah? Itu tulisan. Ya, bacaannya? Oh, bacaannya gitulah Bang. Gitu kan enak gitu. Sambil lucu-lucuan nggak pasar. Yang menyesal siapa nih? Maka. Yang menyesal siapa? Apa itu? Di mana itu? Dibilang apa itu? Ya baca. Tuh saya gedein. Yang menyesal siapa? Di Kejadian. Itu kejadiannya, kejadian ayat 6. Iya, Kejadian 6 nomor 6. Yang menyesal siapa? Maka menyesal. Tanda kutip. Tanda D. Pak Jupri, syukron jazakallah. Ya. Tuhan. Siapa yang menyesal? Dulu. Anda percaya nggak Tuhan? Apa pula? Saya minta bacain siapa yang menyesal. Apa yang saya percaya? Yang saya percaya yang tertulis di Quran saya. Ini kitab Anda. Ini tulisan kitab Anda. Anda mau lawan lagi ini? Nanti gini Bang. Nanti selain saya baca juga lagi. Udah, maka menyesallah. Hilang suaranya. Gimana sih hilang suara Anda? Hilang, nggak ada. Maka menyesallah. Tuhan di situ. Ya, yang menyesal siapa? Tuhan kan? Udah, tunggu. Lihat sampai lagi Bang. Tuh. Lihat, lanjut lagi Bang. Nanti lanjut. Baca mungkin. Bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Udah? Dan hal itu memulihkan. Gara-gara ciptain manusia Tuhan Anda menyesal, pilu hatinya. Gimana ceritanya? Oke, boleh saya menyesal dia ciptain manusia, menyesal Tuhan Anda ciptain manusia terus pilu hatinya. Boleh saya jelaskan? Tuh. Boleh saya jelaskan? Saya hanya menunjukkan bahwa Anda mau ngofokkan sama saya tadi katanya Tuhan menyesal. Iya, Tuhan yang menyesal kata saya. Boleh saya jelaskan? Silakan Anda tanggapi, Pak Jupri, syukronnya. Sekarang saya bilang sama Anda, Bang, Abang berbuat dosa. Sekarang saya bilang, udah, Anda berbuat dosa. Orang tua kita itu Tuhan yang kita lihat. Itu benar enggak? Apa? Saya berbuat dosa, saya yang tanggung lah. Tapi orang tua, nggak ada orang tua saya yang tanggung. Saya nggak bilang tanggung. Saya tidak bilang menanggung. Saya tidak bilang Anda yang ngatur orang tua dan enggak. Saya mau tanya. Gini, orang tua Anda, ya, Bang ya. Orang tua Anda melihat Anda berdosa ataupun mencuri, menyesal enggak nih? Orang tua saya? Enggak. Orang tua saya pasti nyuruh tanggung jawab kau. Yang menyesal itu saya karena saya mencuri, bikin dosa, saya yang nyesal.
Ngapain urusannya dengan orang tua saya? Nggak nyambung kan? Aduh, gimana sih cara berpikir Anda? Orang tua kita itu paling menasehati terus menyuruh bertanggung jawab. Kau mencuri, sesali kerjaan kau. Kerjaan kau itu nggak benar, pertanggungjawabkan, ya. Kayak gitu. Yang menyesal itu saya, bukan orang tua saya. Kita berbicara pakai hati, jangan pakai pikiran. Kalau hanya pikiranmu kau bawa, kau percaya bang? Hah? Pikiran itu hanya pikiran. Nggak ada orang. Kalau saya yang mencuri, nggak ada orang tua saya menyesal. Saya yang menyesal pasti. Saya kau itu bang. Itu pikiran itu bang sekarang ini. Bukan pikiran saya, itu logis gitu loh. Masa coba tanya tuh sama penonton, ya penonton mencuri, apakah orang lain yang menyesal? Ada lah. Kita gak usah bicara sama penonton. Kita gak usah bicara sama penonton. Ya udah, kalau Anda mau tahu jawaban saya, kalau saya mencuri, apakah orang tua saya menyesal? Jawabannya orang tua saya tidak menyesal. Orang tua saya pasti menasehati dan menyuruh tanggung jawab. Yang menyesal itu saya, karena saya melakukan pencurian. Aduh. Pasti yang menyadari kesalahan itu saya. Waduh, iya ya, saya salah tuh mencuri ya. Menyesalnya saya gitu, bukan orang tua saya. Kualitas pikiranmu bang sama pikiran aku. Anda kualitas pikiran Anda kayak gimana sih? Saya bilang. Coba Anda kalau Anda yang mencuri, Anda yang mencuri ya. Yang masuk penjara siapa? Yang masuk penjara siapa coba? Anda atau orang tua Anda? Sekarang menyesal nggak abang? Apanya? Menyesal nggak kalau kayak gitu perbuatan abang? Oh, kalau saya mencuri, saya menyesal, saya sendiri. Perbuatan, tapi orang tua abang menyesal nggak? Enggak, ngapain dia menyesal? Bukan dia yang melakukan, bukan orang tua saya yang melakukan, ngapain dia yang menyesal? Saya bilang bang. Gak nyambung gitu, kualitas berpikir Anda ini bingung saya bang. Ya. Masa perbaikilah cara berpikir ya. Seseorang yang melakukan kejahatan maka dia akan menyesal dari pelakunya, bukan orang lain gitu. Aduh. Orang tua abang nggak menyesal ya? Enggak menyesal. Senang aja. Kenapa? Senang aja dia. Loh, pasti dia nasihati saya. Yusuf, kamu itu salah. Tanggung jawab kamu. Salah enggak? Enggak. Gimana sih? Kayak gitu. Nggak ada orang tua saya menyesal kalau saya mencuri. Apakah orang tua saya menyesal? Jawabannya tidak. Beliau menasehati dan menyuruh bertanggung jawab. Pasti beliau nasehati, sesali perbuatanmu salah. Saya yang menyesal. Orang tua Anda tidak menyesal? Enggak, ngapain beliau bukan berbuat? Bisa punya anak seperti Anda. Bisa punya anak seperti Anda. Beliau tidak berbuat, tidak ada hubungannya menyesal atau tidak begitu. Anda mencuri, Anda pencuri anaknya. Orang tuanya tidak menyesal. Enggak lah, tetap dia sayang saya gitu sebagai anaknya. Kalau sayang tetap sayang, tapi ya iya, enggak ada dia menyesal. Aduh. Anda dengan perbuatan Anda, dia kalau perbuatan saya, orang tua saya tidak menyesal, saya yang menyesali. Gimana sih? Aduh. Kagak usah jauh-jauh. Anda mencuri, Anda yang dipenjara, gitu aja. Apakah orang tua Anda ikut di penjara? Jawabannya tidak. Pakai ini, ya. Pakai ini bang ya. Pakai ini. Kalau Anda mencuri, Anda yang sesali, Anda yang tanggung jawab, Anda yang dipenjara. Bukan orang tua Anda yang menyesali atau masuk ikut penjara. Aduh. Saya jawab. Orang tua Anda pakai ini ya. Orang tua Anda ini memang tidak dipenjara. Terus? Tidak dipenjara dengan duniawi. Betul. Perasaan orang tua Anda itu dipenjara. Penjara apa? Dilihat orang lain, dua memalukan Anda. Itu artinya bukan pidana. Gimana sih? Saya yang mencuri, saya yang dipidana, saya yang menyesali, bukan orang tua saya. Gimana sih pakai ini? Ya, Anda mencuri, orang tua Anda gitu yang dihukum. Ini gimana sih? Aduh. Makanya sama tadi ya. Saya bilang Tuhan Anda menyesal karena menciptakan manusia. Dia yang menyesal, yang menciptakan. Bukan ibunya Tuhan yang menyesal. Intinya bang. Aduh.
pemikiran abang cuma sampai situ, saya sanggupnya ya lihatnya gitu, nah gitu. Kecil bang suaramu. Sama gini bang, sama gini. Ingat kalau abang lihat yang orang Parisi, yang Yesus minta apa pula ke Parisi saya nggak bahas Parisi biar saya bikin perumpamaan sama abang yang lebih jelas. Orang Parisi bilang gini, dari mana jalan ceritanya? Apanya? Nah, jalan cerita apa? Kamu orang Israel. Sedangkan saya orang Parisi. Terus? Dia minta air minum. Sementara air minum yang diberikan Yesus samamu kehidupan. Udah gini, datang orang Parisi itu bilang gini, dari mana jalannya ceritanya Anda bisa memberikan saya air minum bahkan kehidupan? Dia nggak mampu, dia nggak tahu bahwasanya yang diberikan dia itu maksudnya yang itu nggak jelas bang. Iya, beda perbuatan. Yang di sini Tuhan menyesal menciptakan manusia, lalu Anda mau larikan ke saya. Saya mencuri, apakah orang tua saya menyesal? Jawabannya tidak. Pola pikir Anda membingungkan bang. Benerin dulu cara berpikir Anda tuh ya. Turunin moderator kan kau ya. Udah 3 kali, karena apa nggak bisa kita ulang 3 kali ya teman-teman di TikTok ini kena pelanggaran dia kalau diulang-ulang 3 kali kan gitu ya. Makanya kalau Anda yang mencuri, orang tua Anda nggak ikut menyesal. Paling orang tua Anda menasehati Anda dan menyuruh Anda bertanggung jawab atas perbuatan Anda. Yang menyesal siapa? Saya sendiri yang menyesal karena perbuatan saya salah. Gimana sih pakai ini ya. Ini dipakai gitu loh. Jangan terlalu banyak ikut edis. Aduh, iya teman-teman semuanya. Udah dibilang jangan konslet kayak gitu. Bentar teman-teman, saya tutup mic dulu nih yang satunya. Ya. Oke, error. Bentar teman-teman. Double kah suaranya? Bentar ya. Oke, setuju nggak?